Teman-teman, malam hari ini saya ingin membagikan kesaksian untuk kita semua. Kesaksian seorang ibu yang mendapatkan hadiah tahun baru pada saat tanggal 1 kemarin. Apakah hadiahnya? Hadiahnya adalah dia mendapat makian dari calon menantunya atau pacar anaknya. Wow, kenapa bisa makian dapat menjadi hadiah? Karena pada saat dia dimaki, saat itulah dia merasakan lawatan Tuhan atau kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Kenapa bisa? Karena di saat dia dimaki, dia dapat mengasihi musuhnya. Dia dapat mengasihi orang yang memakinya. Dan dia dapat mengambil keputusan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Atau menunjukkan bahwa firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Wow, jadi begini ceritanya teman-teman. Pada saat tahun baru kemarin bertamu ke rumahnya calon menantunya atau pacar anaknya ini. Entah apa yang menjadi pemicu utamanya, apapun masalahnya, saat itu dia dimarah-marah, dia ditunjuk-tunjuk, dia dimaki-maki, bahkan katanya segala bentuk cacian, makian, nama binatang itu ada dikatakan pada calon mertuanya. Nah, tapi di saat itu dalam hatinya hanya berkata, kasihilah dia. Dan dia melakukannya teman-teman. Dia melakukannya. Dia mengasihinya, dia mengampuninya. Makanya makian itu cuma sampai di telinga, tidak turun ke hati. Dan dia menyatakan bahwa ketika dia mengasihi, hatinya merasa damai. Ketika dia mendengarkan makian itu, dan dia memilih untuk senyum, dia memilih untuk ikhlas, dia memilih untuk sabar. Dan saat itulah kuasa lawatan Tuhan terjadi dalam dirinya. Apa yang dia rasakan? Damai. Nah teman-teman, belajar dari kisahnya ini memang tidak mudah ya teman-teman. Saya juga tidak bisa bayangkan kalau saya yang ada di posisinya saat itu, apa yang akan saya lakukan. Begitupun juga dengan teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman ada di posisi seperti itu. Mungkin orang yang kalian tidak sangka-sangka mau berbicara kotor pada kalian, mau menghina kalian, mau memaki kalian. Apalagi kalau kalian tidak salah ya teman-teman. Itu rasanya kayak gemes, asik, bingung mau jelasin kayak gimana. Tapi satu hal yang saya pelajari teman-teman, yang saya renungkan dari kasus, dari kesaksiannya ini, kita bisa merespon setiap keadaan yang seperti itu dengan 3 hal teman-teman. Apakah 3 hal ini? Yang pertama, ketika ada orang marah sama kita, ini posisinya bukan kita yang salah teman-teman, tapi kita mendapatkan fitnah mungkin, atau kita dapatkan cacian makian dari orang yang mungkin menurut kita, kenapa harus kamu yang marahin gitu? Kayak tadi, kenapa harus pacar anaknya sendiri yang marah, maki, teriak atau apapun itu. 3 respon itu. Yang pertama, kita bisa lebih marah lagi. Kita bisa tunjukkan bahwa bukan cuma kamu yang bisa maki, bukan cuma kamu yang bisa marah. Saya juga bisa, bahkan saya bisa lebih daripada itu. Itu adalah respon yang pertama. Dan itu sering terjadi pada setiap kasus-kasus ketika ada orang memarahi atau ketika ada konflik. Poin yang kedua, cari aman. Apa itu? Mending pergi saja. Daripada kacau, daripada rusuh, mending saya tinggali masalah ini saja. Mending saya lari saja, mending saya bersembunyi saja atau apapun itu. Kedengarannya baik, kita menghindari masalah, tapi ini bukan caranya yang tepat. Karena poin ketiga, kita memilih sama seperti kisah si ibu tadi, kesaksian si ibu tadi. Kita memilih untuk mengasihinya. Kita memilih untuk memaafkan dan sabar. Jadi ada 3 respon teman-teman. 2 respon ini bisa kita lihat ini adalah sebagai sebuah beban. Ini adalah sebuah beban. Karena kenapa? Karena pertama kita marah, kita tunjukkan bahwa kita juga bisa lebih marah lagi. Kedua kita lari karena kita merasa ini adalah sebuah beban atau ancaman. Tetapi yang ketiga, poin yang ketiga adalah sebuah kesempatan. Memang berat untuk mengasihi musuh, tapi itu yang Tuhan inginkan, untuk kita dapat mengasihi bahkan berdoa untuk musuh kita. Karena dibalik semuanya itu yang menjadi sumber utama masalah ini terjadi atau kemarahan ini terjadi,
dalang dari semua itu adalah si jahat atau si iblis ini. Jadi yang marah ini juga pun hanya korban. Kenapa saya bilang tadi kesempatan? Karena saat inilah saat kita dapat mengasihinya, maka disitulah kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berbicara tentang orang itu lagi atau kita lagi, tapi berbicara tentang Tuhan yang ada di dalam kita. Tentang Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengasihi. Karena kasih karunia-Nya telah turun kepada kita semua. Roh-Nya telah turun kepada kita semua. Jadi bisa bedakan ya teman-teman ya, mana yang menjadi beban atau mana yang menjadi sebuah kesempatan. Silahkan dipilih teman-teman dari ketiga respon ini, yang mana respon yang akan kita ambil. Apakah kita mau memenangkan si iblis dengan melakukan, kita juga bisa lebih marah lagi daripada dia. Kita mengundang si iblis untuk masuk berkuasa di dalam diri kita. Atau kita berkedok kebaikan, lari saja tapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Tapi kita ujung-ujungnya diam-diaman, ngambek-ngambekan, dan gak ada hubungan yang terjadi. Dan gak ada kasih di dalam situ. Tapi kita memilih yang ketiga. Mungkin berat teman-teman. Mungkin kita rasa-rasanya ini tidak adil. Tapi itu adalah sebuah kesempatan untuk mengalami Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kamu dan saya. Amin. Bye.